Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2 dari kelas B, mata kuliah pemrograman bisnis dasar, UPN Veteran Jakarta, akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami berupa membuat rancangan aplikasi akuntansi yang bernama Brandcash. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Belinda Nurfadilah, kemudian ada Kurnia Putri Mirani, Nila Cahyarani, Firza Dabita, dan Dina Sabila Tuneja. Aplikasi Brandcash merupakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang digunakan oleh individu maupun pelaku UMKM. Fungsi dari aplikasi ini yakni untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu. Kenapa kami namakan ini sebagai Brandcash? Ya, karena kami terinspirasi dari tempat penyimpanan uang yang bernama Brandcash. Diharapkan setelah pengguna menggunakan aplikasi ini, keuangan mereka menjadi lebih terkontrol, sehingga terdapat sisa dari pemasukan mereka yang dapat digunakan untuk memenuhi Brandcash, atau dengan kata lain untuk meningkatkan performa menabung bagi penggunanya. Nah, output yang diharapkan dari aplikasi ini yakni semoga aplikasi ini dapat membantu penggunanya untuk mengontrol keuangan secara lebih baik, serta menghilangkan atau meminimalisasikan sifat konsumtif yang ada pada era modern saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur menu utama. Fitur menu utama digunakan untuk menampilkan beberapa fitur lain yang terdapat di dalam aplikasi Brandcash dan dapat digunakan oleh pengguna. Beberapa fitur yang terdapat di dalam menu utama seperti yang pertama ada transaction. Fitur transaction dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan pencatatan sederhana, baik itu transaksi pemasukan maupun pengeluaran. Selain itu, di dalam fitur transaction juga akan ditampilkan ringkasan transaksi sederhana yang sudah diinput oleh pengguna seperti jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, maupun saldo akhir sesuai dengan tanggal transaksi atau 24 jam terakhir. Selanjutnya ada summary. Fitur summary dapat digunakan oleh pengguna untuk menampilkan ringkasan transaksi yang telah diinput seperti jumlah pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir sesuai dengan periode transaksi yang dipilih. Yang ketiga ada analisis. Fitur analisis dapat digunakan oleh pengguna untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan pengguna sesuai dengan periode waktu yang ditentukan oleh pengguna, dengan cara membandingkan pemasukan dan pengeluaran pengguna yang kemudian akan ditampilkan secara grafik. Dan yang keempat ada setting. Fitur setting merupakan menu yang berisikan fitur-fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi Brandcash. Fitur setting digunakan untuk mengubah bahasa, mengatur jenis mata uang, mengatur penggunaan jenis koma dan titik untuk ribuan dan sen, mengatur tanggal, mengganti informasi pribadi yang sebelumnya telah diisi pada saat registrasi, mengganti tema, memberikan bantuan yang diperlukan oleh pengguna, maupun jika kita ingin mengeluarkan akun atau beralih ke akun lain dari aplikasi Brandcash. Menu settings. Menu settings atau menu pengaturan merupakan menu yang berisikan fitur-fitur untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Pada menu settings terdapat beberapa fitur, antara lain yang pertama fitur language atau fitur bahasa. Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengubah bahasa yang digunakan pada aplikasi. Terdapat dua bahasa yang tersedia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, fitur currency atau fitur mata uang. Pada fitur ini, pengguna dapat mengatur jenis mata uang apa yang akan digunakan pada aplikasi. Selain rupiah, terdapat beberapa mata uang asing lainnya seperti euro, dolar, yen, dan lain-lain. Selanjutnya, fitur comma style. Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengatur jenis penggunaan koma dan titik untuk ribuan dan sen. Selanjutnya, fitur date atau fitur tanggal. Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengatur tanggal sesuai kebutuhan. Sebenarnya, aplikasi akan otomatis menyesuaikan tanggal aplikasi dengan tanggal yang tersetting pada device. Selanjutnya, fitur account. Pada fitur ini, users atau pengguna dapat mengganti informasi pribadi yang sebelumnya telah diisi pada saat registrasi seperti email, nomor telepon, dan juga password. Selanjutnya, fitur tema. Pada fitur ini, pengguna dapat mengganti tema tampilan aplikasi. Lalu yang terakhir ada fitur help atau fitur bantuan. Fitur ini dapat diakses oleh pengguna apabila mengalami masalah. Dan untuk pengguna yang ingin mengeluarkan akun atau beralih ke akun lain, dapat logout pada menu settings.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang fitur transaction. Fitur transaction ini sendiri merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk melakukan pencatatan sederhana tentang pengeluaran dan pemasukan yang diterima oleh pengguna. Fitur transaction ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu menu income dan juga menu spending. Menu income digunakan untuk melakukan pencatatan berupa pemasukan yang diterima oleh pengguna. Sedangkan menu spending digunakan untuk melakukan pencatatan berupa pengeluaran yang dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya, jika pengguna ingin melakukan penambahan pencatatan dalam fitur transaction, maka pengguna dapat mengklik menu Add Transaction di bagian kiri atas. Setelah masuk ke dalam menu Add Transaction, maka pengguna dapat memilih untuk melakukan pencatatan dalam menu income atau dalam menu spending. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa menu income digunakan untuk melakukan pencatatan berupa penerimaan yang diterima oleh pengguna. Sedangkan menu spending digunakan untuk melakukan pencatatan berupa pengeluaran yang dilakukan oleh pengguna. Pertama, dalam menu income terdapat beberapa data yang harus diisi oleh pengguna. Yang pertama ada tanggal atau date, lalu ada nominal, lalu yang terakhir ada description atau keterangan. Description atau keterangan ini akan berisikan tentang penjelasan atau penjabaran dari mana dana tersebut diterima oleh pengguna. Kemudian setelah mengisi beberapa data di atas, maka pengguna dapat langsung mengklik Add. Sama halnya seperti yang berada dalam menu income, maka dalam menu spending, pengguna juga harus melakukan pengisian dalam beberapa data. Yang pertama ada date atau tanggal, yang kedua ada nominal, dan yang terakhir ada description. Dalam description ini, pengguna dapat menjelaskan tentang untuk apa dana tersebut dikeluarkan. Selanjutnya, setelah berhasil mengisi seluruh data yang diperlukan, maka pengguna dapat langsung mengklik Add. Jika pengguna sudah melakukan klik Add, maka data tersebut sudah berhasil terekam dalam sistem transaction. Fitur summary dapat digunakan oleh pengguna untuk menampilkan ringkasan transaksi yang telah diinput ke dalam aplikasi Braincash seperti jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, maupun saldo akhir sesuai dengan periode transaksi yang dipilih oleh pengguna. Di dalam fitur summary terdapat beberapa menu lain seperti yang pertama ada saldo. Saldo dapat digunakan oleh pengguna untuk menampilkan saldo terakhir yang didapat dari selisih antara jumlah pemasukan dan pengeluaran semua transaksi yang telah diinput oleh pengguna sesuai dengan periode waktu yang ditentukan oleh pengguna. Yang kedua ada income. Menu income dapat digunakan oleh pengguna untuk menampilkan jumlah pemasukan dari semua transaksi pemasukan yang telah diinput oleh pengguna sesuai dengan periode waktu yang ditentukan oleh pengguna. Selanjutnya ada spending. Menu spending dapat digunakan oleh pengguna untuk menampilkan jumlah pengeluaran dari semua transaksi pengeluaran yang telah diinput oleh pengguna sesuai dengan periode waktu yang ditentukan oleh pengguna. Dan yang terakhir ada period. Menu period dapat digunakan oleh pengguna untuk menampilkan beberapa periode waktu yang dapat dipilih oleh pengguna yang kemudian akan menampilkan ringkasan transaksi sesuai dengan periode waktu yang dipilih oleh pengguna, seperti per hari, per minggu, per bulan, atau custom period yang dapat ditentukan oleh pengguna sesuai dengan keinginan mereka. Fitur analisis. Selanjutnya, fitur analisis. Fitur analisis merupakan fitur yang dapat menilai kinerja keuangan pengguna pada periode waktu yang dapat ditentukan sendiri oleh pengguna. Fitur ini akan membandingkan pemasukan dengan pengeluaran pengguna dengan representasi grafik. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan skor penilaian berdasarkan kinerja keuangannya. Halo teman-teman, sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi Braincash ini untuk digunakan secara realnya. Yang pertama, untuk mulai menggunakan aplikasi ini, kita harus sign up dulu ya, teman-teman, tentunya agar kita memiliki akun sendiri. Di sini kita klik sign up. Lalu kita isi data yang diperlukan, yaitu email, nomor telepon, dan juga password
yang kita buat. Setelah itu bisa langsung klik save. Karena sekarang kita sudah memiliki akun, kita dapat langsung login menggunakan email dan juga password yang udah teman-teman buat tadi. Lalu kita klik login. Nah, sekarang kita udah ada di laman menu utama dari aplikasi Brandcast ini. Di sini kita punya 3 menu utama, yaitu transaction, lalu summary, dan juga analisis. Kemudian di sini juga ada fitur setting untuk kita melakukan beberapa pengaturan di aplikasi Brandcast seperti mengatur tampilan ataupun lainnya. Gitu. Lalu, sebagai contoh awal, sekarang kita bisa coba ke menu transaksi dulu ya. Klik. Ini adalah tampilan menu transaksi. Jadi fungsi menu ini adalah untuk kita melihat transaksi yang ada selama 24 jam terakhir atau sama saja 1 hari. Jadi pada menu ini, kita dapat melihat pemasukan dan pengeluaran kita selama 1 hari. Untuk dapat melihat transaksinya, kita dapat memasukkan dengan klik Add Transaction yang ada di kiri atas ini. Klik. Di sini, misal saya akan memasukkan income atau pemasukan saya pada hari ini, yaitu Minggu 5 Desember 2021. Nominalnya itu sebesar 15.000 dan deskripsinya di sini sebagai contoh adalah pemasukan dari uang saku. Kemudian kita bisa klik add. Sudah tercatat pemasukan yang tadi kita tambahkan sebesar 15.000 di sini. Sekarang kita coba lagi menambahkan transaksi berupa pengeluaran dengan cara yang sama. Kita klik add transaction. Pada bagian spending ini, saya akan memasukkan pengeluaran pada hari ini juga, yaitu sebesar 5.000 untuk jajan. Lalu kita klik add. Sekarang sudah tercatat nih kedua transaksi yang tadi kita tambahkan. Terdapat income sebesar 15.000 dan juga spending sebesar 5.000. Maka dari itu kita dapat mengetahui saldo kita saat ini yaitu sebesar 10.000. Jika masih ada transaksi yang terjadi hari ini, maka teman-teman bisa menambah lagi dengan cara tadi. Namun, sebagai contoh sederhana di sini saya sudah selesai. Kita bisa langsung klik tombol kembali di atas. Kali ini kita akan coba melihat menu summary. Pada menu summary ini berfungsi untuk melihat catatan transaksi kita dalam periode tertentu. Di sini, kita dapat melihat periode yang mau kita pilih di sini. Ada periode harian, mingguan, sebulan, ataupun custom sesuai periode yang kita inginkan. Gitu. Jadi hanya itu saja pada menu summary, kita bisa langsung kembali lagi. Nah, sekarang yang terakhir, kita bisa coba melihat menu analisis. Di halaman analisis ini, kita akan diperlihatkan grafik dari kinerja keuangan kita. Bagaimana pengelolaan keuangan kita dengan pemasukan dan pengeluaran kita. Grafik ini akan menggambarkan kesimpulan dari transaksi yang kita lakukan. Hasil analisis ini juga akan memberikan nilai dengan bintang. Di sini, teman-teman. Semakin bagus kinerja keuangan kita, maka semakin baik simpulan dari analisis di sini. Nah, selesai. Itulah 3 menu yang dapat kita gunakan pada aplikasi Brandcast. Secara keseluruhan, aplikasi ini membantu kita dalam mencatat pemasukan dan juga pengeluaran kita dengan sederhana. Kemudian memberikan kita gambaran untuk melihat bagaimana pengelolaan yang kita lakukan pada uang yang kita miliki. Jika sudah selesai, sekarang kita dapat mengklik bagian setting yang tadi di atas. Kemudian, kita pilih logout.
Selesai teman-teman, itulah demonstrasi sederhana pada aplikasi Brandcast. Terima kasih sudah menyaksikan.